Yo, kembali lagi di channel Vokauzer Anime. Kali ini kita akan ngelanjutin lagi alur cerita dari Babang Grid yang ganteng ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai video kali ini lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi supaya channel ini bisa terus update, maka kawan-kawan bisa langsung menuju ke link di deskripsi bawah. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan kalau Crowell yang udah berganti kelas menjadi legendary sedang leveling untuk terus ngebut level. Ya walaupun itu nggak mudah baginya karena banyak yang menargetkannya PK untuk menghambat perkembangannya. Oke, sedangkan saat ini di tempat yang berbeda, Grid berada di Vampire City ke-7. Dia memberikan instruksi pada God Hand agar menyerang dengan Mjolnir secara berurutan agar tercipta efek Petrify yang nggak terbatas. BTW Grid yang saat ini berlevel 307, semua stat dasarnya mendapatkan tambahan poin yang signifikan berkat keberhasilan membuat 5 level legendary sebelumnya, 4 Mjolnir dan 1 Ghost Sword. Kebetulan masih ada sisa 10 poin stat yang bisa dia alokasikan. Tapi dia masih bingung nih, apa mau fokus ke Swordman ataupun Magic. Kalau dia fokus ke Swordman dan ningkatin agility-nya, maka itu nggak berpengaruh juga ke Infinity Petrify Mjolnir yang butuh intelligence. Sedangkan kalau dia fokus ke Magic dan intelligence, 10 poinnya itu nggak cukup untuk ningkatin intelligence ke 2000 poin sebagai syarat awal untuk menggunakan Magic dasar Braham. Namun sebelum memutuskan mau alokasi kemana poinnya, Grid pun langsung melanjutkan farming kali ini di Vampire City ke-7. Setibanya Grid di dalam, seketika para eksekutif vampire langsung terbangun dari tidur mereka karena mengetahui kalau kota mereka didatangi oleh penyusup manusia. Grid pun langsung menggunakan Combine Veilure plus 9 dan Sword Ghost plus 7 untuk menyerang dengan skill Linked Kill Wave. Dalam sekejap para vampir itu terbantai, ngebuat Grid mendapatkan EXP 40 juta lebih. Nyayur dah pokoknya. Nggak berselang lama muncullah vampire dengan rank Earl. Terlihat di sini dia sangat kesal karena para pasukannya diayam-ayamin sama Grid. Jadi tanpa basa-basi juga dia pun langsung menerjang sekuat tenaga ke arah Grid berada. Tapi belum sempat si kawan itu mendekati Grid, tiba-tiba dia dipentung dengan Mjolnir dari belakang sehingga dia terjatuh tersungkur ke lantai. Dengan wajah yang kaget, si vampire itu bilang dalam hatinya, apa ini? Gimana bisa aku kesulitan menghindari serangan selambat ini? Belum hilang rasa kagetnya, tanpa ampun God Hand yang lain menyerang dengan Mjolnir secara bertubi-tubi. Lagi-lagi dan lagi yang ngebuat vampire itu sama sekali gak bisa bergerak akibat efek Infinite Petrify. Ketika vampire Earl itu kena Infinite Stun, Grid pun tinggal melakukan finishing blow yang ngebuat dia langsung tewas seketika. Dengan mengalahkan vampire Earl, Grid akhirnya mendapatkan 180 EXP sekaligus dropan bernama Vampire Pyjama. Dan tanpa membuang waktu lagi, Grid pun terus ngelanjutin solo farming ini dengan seefisien mungkin. Meski melakukan semuanya secara solo, namun faktanya dia kebal terhadap counter attack. Serangan pertama sekaligus nggak ada konsumsi sumber daya maupun cooldown karena menggunakan God Hand dan juga Mjolnir. Ini equipment benar-benar OP parah sih yang ngebuat efisiensi hunting Grid benar-benar gila. Grid yang sekarang sama sekali nggak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Kalaupun Grid mulai kehilangan stamina-nya, ada Noi yang siap melakukan backup sementara. Ngelihat kehancuran parah dari pasukan vampire kota ke-7, nggak ada cara untuk menghadapi palu Divine Infinity Petrify itu. Maka sisa seratusan vampire pun mencoba bersembunyi untuk menyiapkan formasi strategi balasan. Grid yang sadar kalau pertarungan jangka panjang akan sangat merepotkan nantinya, maka dia pun langsung mengaktifkan Assimilation untuk masuk ke mode Braham. Dan dengan bantuan Fraudulent Ring yang mengurangi konsumsi mana sebanyak 50%, tanpa basa-basi Grid meminta Braham gas bantai-bantai sekaligus. Mendengarkan itu Braham pun tersenyum dan dia bilang, hanya 9 keturunan langsung leluhur Brienne aja yang berhak memanggil dirinya sebagai vampire. Mereka semua makhluk palsu yang gak berguna. Mendengarkan suara dari Braham, spontan mata para vampire itu terbuka dengan lebarnya. Mereka bilang, ini kan suara dari darah agung. Vampire bangsawan kok bisa? Belum hilang rasa kaget mereka, tanpa ampun Braham mengaktifkan skill Magic Missile Enhance dan Fireball Enhance dengan master level yang meledakkan seluruh vampire eksekutif yang ada di istana itu. Ketika mode Assimilation Braham berakhir, terlihat pasukan vampire yang sembunyi di gedung
lain pun muncul menyerang Grid sekaligus dengan penuh kemarahan. Ngeliat itu Grid pun lumayan kaget dan kesal dan dia bilang kepada Bram, "Ah, kampret si Bram. Ribuan vampire langsung bermunculan dari sisa bangunan yang ada di sana. Harusnya tadi kau tahan diri sedikit lah, nggak mengagro mereka semua di gedung yang berbeda di sana. Sialan." Gara-gara serangan ribuan vampire sekaligus itu, Grid pun mulai terdesak. Satu persatu damage serangan mulai masuk mengenainya. Grid sadar nggak bisa melawan mereka sekaligus, makanya dia pun langsung nyuruh God Hand untuk melempar Mjolnir ke arah pasukan vampire itu. Hebatnya Mjolnir malah melesat begitu cepat ketika dilempar karena ada efek akselerasi hingga menciptakan ledakan dahsyat yang membantai banyak vampire level mid sekaligus. Di sini Grid sadar nggak mungkin dia ngelawan ribuan vampire yang terus-menerus mengurangi HP-nya sedikit demi sedikit. Grid pun ngeluarin item reward dari kesuksesan yang membuat 15 item legendary sebelumnya, yaitu item transform. Notif baru pun muncul dan bilang mengubah wujud dan performa Pavranium menjadi sebuah item tertentu. Mengkonsumsi mana 0, cooldown 6 jam. Hanya dapat merubah menjadi item yang blueprintnya udah dipelajari. Durasi transformasi adalah 3 menit. Anda ingin mengubah Pavranium menjadi item apa? Tanya sistem. Karena semua musuhnya adalah vampire, tanpa ragu Grid meminta agar senjatanya meniru kekuatan Rebecca. Seketika God Hand Grid berubah menjadi Raphael Spear. Berkat defense absolute milik Mjolnir dan kekuatan luar biasa dari item-item Grid, termasuk senjata barunya, level Grid pun naik dari 307 ke 309 hanya dalam waktu 1 hari. Tentu Grid yang udah mendaftarkan namanya di ranker ngebuat seluruh orang dunia tahu perkembangan level Grid ini. Hal ini ngebuat seluruh media dan komunitas Satify gempar parah. Sampai-sampai diadakan podcast yang ngebahas fenomena ini dengan mendatangkan pakar hunting expert dari Cina yang bernama Panda Taiga. Panda mengatakan dalam podcast tersebut kalau player berlevel 300 ke atas rata-rata membutuhkan waktu 15 hari untuk bisa naik 1 level aja. Kalaupun player punya ultimate skill hebat yang bisa membantai monster dengan level 320 yang punya 3 juta EXP dengan mudah, stamina player pasti ada batasnya juga. Si Panda yakin Grid sebagai player rank tinggi pasti menggunakan reputation point-nya untuk membeli potion buff EXP di Honor Shop, termasuk hadiah buff dari kompetisi, dan itu digabungkan. Tapi peluang mendapatkan potion EXP dari Honor Shop itu kan cuma 1%. Intinya dia bilang kalau Grid hanya sedang melakukan pamer 1 hari doang dengan membeli buff potion itu menggunakan kekayaannya. Di hadapan wartawan, Panda bilang begitu dopingnya selesai dan kecepatan EXP-nya kembali normal, pertunjukan leveling Grid pasti segera berakhir. Toh apa gunanya pertunjukan 1 malam? Benar-benar orang yang haus validasi kah dia, kata si Panda di depan podcast itu. Info dari Panda Taiga tersebut ngebuat banyak artikel internet menghujat Grid karena nge-cheat leveling pakai potion buff. Nyatanya saat ini Grid sendiri sama sekali nggak tahu tentang hujatan itu dan dia nggak menggunakan potion buff sama sekali. Namun adiknya sendiri di rumah sana, yaitu Sehe, yang tahu persis pengorbanan dan kerja keras Grid, dia sama sekali nggak terima abangnya dihina seperti itu di jagat maya. Bisa-bisanya media Korea menghujat Grid memanjat ranking saat Kraugle nggak ada, padahal baru-baru ini kan mereka memuji Grid setinggi langit karena berhasil membawa pulang banyak medali untuk Korea di kompetisi internasional sebelumnya. Jadi saat ini Grid terlihat sedang buru-buru makan mie di rumah karena mau kembali lanjut login leveling. Saya bilang ke Grid kalau dia mau membantu Grid untuk leveling, namun tentu Grid menolak tawaran itu dan dia bilang ke adiknya supaya adiknya itu fokus belajar aja dulu. Sebentar lagi kan adiknya mau tes university juga. Ya walaupun Grid udah bilang begitu, waktu Grid mau kembali ngelanjutin farming di Vampire City ke-8, saat ini tiba-tiba Sehe udah datang aja bersama Yerim sambil bilang, aku nggak suka orang lain macam-macam dengan reputasi abang karena itu adalah hal yang sangat buruk. Dunia harus tahu itu. Biar kutunjukkan seperti apa kekuatan seorang Saints sebenarnya. Sedikit fakta, seluruh dunia hampir rata-rata nggak tahu sih kalau sebenarnya kekuatan buff dari seorang Saints itu bahkan jauh lebih gokil parah dibandingkan buff potion yang mereka sebut-sebutkan tadi. Nggak berselang lama, Grid, Sehe, dan Yerim akhirnya memasuki Vampire City ke-8. Begitu masuk, notif pun bilang kalau komunikasi dengan dunia luar udah tersegel, serta mereka nggak bisa meninggalkan area tersebut sampai bos dungeon mati atau mereka yang mati. Grid merasa beruntung, di kota 8 ini ada 7 bangunan, yang artinya jumlah vampirnya nggak akan sebanyak kota nomor 7 sebelumnya. Pas Grid bikin party spontan, Grid kaget ngeliat level
Sehe dan Yerim udah 180 aja. Padahal mereka kan cuma main casual di akhir pekan doang. Dengan wajah yang berkeringat, Grid bilang dalam hati, sial, padahal aku kan butuh waktu setahunan loh untuk grinding ke level 80. Para newbie ini emang benar-benar bikin heran. Di saat yang sama juga, tiba-tiba jiwa Braham dalam Grid juga ikutan kaget ngelihat keberadaan Sehe dan Yerim. Braham nanya ke Grid dengan terbata-bata, siapa mereka? Meski mereka bukan Doctor of Rebecca, kenapa holy power mereka sangat kuat? Grid ngejawab, ya iyalah, dia itu kan Saintes. Dan satunya lagi Holy Knight. Udah jelas holy power mereka sekuat itu. Jawaban tersebut bikin Braham makin berkeringatan ngelihat seorang Saintes ada di hadapannya. Saat Grid ngajak Braham selanjutnya untuk bicara, tapi Braham terlihat hanya diam aja. Sampai Grid aneh ngelihatnya dan dia bilang, "Woi, kau kenapa?" Braham ngejawab, "Diam kau dungu." Yap, Saintes adalah musuh paling ditakuti oleh seorang vampire. Jadi wajar Braham berkeringat ngelihat Sehe walaupun dia tahu kalau Sehe itu bukanlah musuhnya. Sambil mengaktifkan skill buff Divine Power Boost kepada Grid, Sehe bilang, "Opa fokus farming aja, jangan khawatirkan kami. Kami di sini untuk membantu Opa dalam farming loh." Seketika Grid pun langsung mendapatkan buff Holy Weapon, Holy Impact, Holy Armor, sekaligus Holy Explosion. Jujur 4 buff ini adalah buff yang bukan kaleng-kaleng. Setiap serangan Grid akan memberikan splash damage berjenis Divine Power dalam setiap serangannya selama 3 menit. Ditambah lagi ada buff defense terhadap demon selama 5 menit. Termasuk setiap serangan Grid yang memicu Divine Explosion dalam setiap serangan selama 2 menit. Mendapat buff berlapis tersebut, Grid merasa buff Sehe berbeda jauh dari Damian sebagai paladin. Dalam hatinya Grid bilang, sayang buff ini levelnya masih 180. Kemungkinan persentase buffnya terbilang biasa-biasa aja sih. 50 secret attack power tambahan aja nggak sebanding dengan 3800 dari Ultimate Enhance Mjolnir. Tapi ya, sikap mereka yang membantuku sekuat tenaga patut diapresiasikan. Sekarang waktunya aku memenuhi ekspektasi mereka. Saat Grid dan kawan-kawan mendekati bangunan, seketika para vampire yang ngelihat mereka pun langsung heboh. Dari skill mana detection, Grid tahu kalau vampire di kota 8 berjumlah 400-an orang. Mereka lebih sedikit dari kota ke-7, tapi Grid bersyukur jumlah segitu nggak akan menyulitkannya untuk melindungi Sehe dan Yerim. Tanpa ampun, Grid langsung menerjang dengan skill andalannya, Linked Kill Wave. Cukup dengan satu serangan area dari Grid, satu bangunan mereka langsung hancur lebur. Karena kesal, para vampire itu membangunkan seluruh kroninya untuk membalaskan serangan. Tapi belum sempat mereka membalas, tiba-tiba mereka semua terkena splash damage Divine Power sebanyak 500 poin. Belum lagi skill Linked Kill Wave dari Grid adalah serangan area beruntun. Makanya para vampire berkali-kali terkena splash damage Divine 500 poin lagi dan lagi, sampai banyak dari mereka yang tewas terbantai secara beruntun sekaligus. Ngelihat efek splash damage yang sangat gokil ini benar-benar membuat Grid kaget. Siapa sangka splash damage dari serangan Grid ternyata mengaktifkan efek dari Holy Impact. Efek tersebut memberikan 500 damage Divine Power tambahan kepada seluruh musuh yang punya trait Evil dalam jarak radius 5 meter. Makanya barusan terjadi damage splash berantai. Dengan wajah yang berkeringat dingin, Grid bilang dalam hati, "Hah? Splash damage yang biasanya akan melemah seiring dengan lebarnya jarak, tapi mereka semua terkena flat damage 500. Kalau level skillnya naik bisa sampai ribuan damage dalam satu area. Bukankah ini skill OP parah anjir?" Tiba-tiba ada seorang vampire yang masih selamat dari splash damage dan Holy Impact tadi, dan dia langsung mencoba menyerang Grid dari belakang. Serangan si vampire memang berhasil memberikan damage pada Grid sebanyak 3000. Tapi seketika efek dari Holy Explosion pun aktif dan mengembalikan setengah damage yang diterima kepada lawan. Refleks damage Holy itu pun meledak dan ngebuat si vampire benar-benar berteriak. Lagi-lagi ngelihat refleks damage itu ngebuat Grid kaget karena dia nggak melakukan apapun, tapi musuh vampirnya malah terkena damage yang lumayan parah. Di saat yang sama, Saintes Sehe pun memulihkan HP dari Grid seperti semula. Hal tersebut membuat Grid bilang ke adiknya, "Anjir, area damage, reflection, terus healing. Sebenarnya kekuatanmu jenis apa aja?" Bukannya ngejawab pertanyaan Grid, Sehe malah bilang, "Itu palu dan tangan itu artefaknya milik Opa bukan?" kata Sehe sambil memberikan buff Holy Weapon dan Holy Impact kepada God Hand. Karena buff OP itu ngebuat Ultimate Enhance Mjolnir yang punya 3800 fix damage, untuk Evil pun mendapatkan tambahan 500 damage fix lagi. Gak cuma itu, berkat efek Holy Impact, total damage defense-nya
menjadi 4.300. Itu mengenai seluruh musuh dengan trait evil dalam radius 5 meter dari target. Dalam sekejap, para vampire yang berdekatan merasakan damage berantai bertubi-tubi tanpa henti yang ngebuat mata dan mulut Grid benar-benar terbuka dengan lebar ngeliat efek buff yang luar biasa dari Sehe. Yerim bilang, "Hahaha, lihat tuh, kayak efek domino banget." Iya kan Sehe? Mereka mengira kombinasi serangan yang gila ini karena emang artefak Grid yang OP, tapi mereka sama sekali nggak sadar kalau buff mereka lah yang ngebuat kombinasi Mjolnir jadi edan parah. Dalam hatinya Grid bilang, jadi damage defense-nya tetap diterapkan ke area 5 meter apapun yang terjadi ya. Bukankah itu artinya sekarang aku bisa hunting 6 kali lebih cepat? Di saat yang sama Sehe memperpanjang durasi buff dan bilang ke Grid, memang kekuatan skill ini punya banyak syarat, tapi kalau aku bisa memenuhi syaratnya dan meningkatkan skillku sedikit lagi, daripada one hit one kill, nanti kan bisa one hit 10 kill. Kekuatannya semakin gila. Terlihat para vampire termasuk para eksekutif nggak bisa menutupi rasa kaget mereka. Mereka nggak menyangka 3 orang manusia mampu ngelawan 400 vampire sekaligus. Tapi nggak berselang lama muncul vampire bangsawan dengan level 350 bernama Regal. Dia pun bilang, dasar sekumpulan vampire dungu, kemana otak kalian ha? Masalahnya itu terletak di garis manusia yang menggunakan tongkat itu. Kalau memang nggak bisa mendekat, ya habisi mereka dengan magic, kata Regal sambil mengaktifkan bola magic pekat di tangannya. Bola magic itu pun melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Sehe yang ngebuat dia langsung panik parah. Untung ada Yerim yang bereaksi secepat mungkin untuk menahan serangan tersebut. Makanya Sehe cuma terkena 5.800 damage. Tapi karena magic barusan berasal dari vampire yang levelnya nyaris 200-an lebih tinggi darinya, makanya damage serangan tersebut melampaui kapasitas damage absorption dari Slightly Divine Shield milik Yerim. Sehingga Yerim pun terkena damage kritikal sebesar 13.000 yang ngebuat dia terkena efek stun sekaligus sekarat. Pasif Noble Will Yerim aktif sehingga dia selamat dari kematian. Ngelihat sahabatnya sekarat, tentu aja Sehe pengen segera menyembuhkannya. Tapi siapa sangka kalau dia nggak bisa ngeluarin magic untuk saat ini karena salah memperkirakan perhitungan konsumsi mana. Dia terlalu banyak mengerahkan buff untuk Grid tadi sampai lupa pertahanannya sendiri. Celah kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Regal. Dia bersiap kembali mengaktifkan magic dan dia bilang, "Jangan berani mengganggu dengan tubuh lemahmu itu, dasar manusia geblek." Yerim yang udah sekarat dan tersisa 8% HP-nya masih aja mencoba melindungi Sehe dari terjangan magic itu karena dia ngelihat nggak ada pilihan apapun lagi. Grid saat ini sedang terlihat terkepung. Udah seharusnya dia sebagai Holy Knight melindungi Saints apapun yang terjadi. Tapi tiba-tiba Grid berteriak, "Noe, Randy!" Dalam sekejap Noe dan Randy yang disummon sehingga mereka mengambil alih posisi Grid sehingga Grid pun bisa menuju ke tempat adiknya. Dengan kecepatan tinggi Grid langsung menyambut serangan magic Regal dengan armor lengannya sehingga dia pun terkena 15.000 damage. Grid mengingatkan adik dan sahabatnya supaya nggak berlebihan menggunakan skill. Simpan beberapa untuk mempertahankan diri sendiri. Lalu Grid memberikan keduanya potion juga. Setelah memastikan keselamatan Sehe dan Yerim dengan penuh rasa tanggung jawab, Grid berteriak ke Regal, "Hei, beraninya kau menyerang anak-anak ini," kata Grid sambil mengerahkan skill Pinnacle Link Kill. Seketika rentetan tebasan tajam penuh aura melesat ke arah Regal yang setiap tebasan ini memberikan 150% damage fisikal. Tapi terlihat kalau Regal masih bisa menghadapi terjangan dari serangan Grid itu dan malah dia mau melakukan serangan balasan setelahnya dengan aura pekat di sekitaran tubuhnya. Regal bilang, "Hahaha, kau melakukan counter setelah menahan serangan dari noble vampire sepertiku. Jangan bercanda. Kau pikir kau punya darah yang kuat, hah?" Pada akhirnya serangan keduanya beradu dengan dahsyat dengan kekuatan yang benar-benar seimbang. Hebatnya Regal nggak terluka sedikit pun. Sambil cekikikan dia bilang, "Mengesankan. Tapi mau sekuat apapun kau manusia, kekuatan kalian masih gak sebanding dengan noble vampire sepertiku." Grid sendiri gak menyangka salah satu skill gabungan terkuatnya bisa ditahan penuh oleh Regal. Padahal dari penglihatan si Grid ini kalau si vampire Regal ini bukan sekelas Viscount atau sejenisnya. Sambil tersenyum Grid bilang, Oke. Berarti kau bakal memberikan gue XP yang lebih banyak, bukan? Apa kau bilang manusia?
sadar diri, tutup mulut bajinganmu itu. Tapi belum habis Regal bicara, tiba-tiba matanya terbuka dengan lebar. Dia kaget luar biasa karena Grid melakukan summon demon yang menebas Regal dengan begitu cepat dan tajam. Siapa lagi kalau bukan Iyaruk. Dengan wajah berkeringat, Regal pun bilang, "Hah? Apa yang barusan itu lewat?" Kata Regal yang tubuhnya kini terluka cukup parah terkena serangan dahsyat dari Iyaruk. Iyaruk dengan kesal bilang kalau harusnya dia nggak disummon hanya untuk menghadapi Kroco. Tapi Grid nggak peduli ocehan Iyaruk dan dia berteriak, "Noi, Randy, aku akan pergi ke bangunan selanjutnya. Bereskan sisanya yang di sini bersama dengan Pak Tua yang ada di sana," kata Grid yang ngebuat Iyaruk hanya bisa diam dalam kemarahannya karena salah satu dari demon terkuat sepertinya malah dicuekin. 20 jam berlalu sejak hunting bersama dengan Sehe dan Yerim. Saat ini Panda Taiga masih memberikan wawancara analisanya di acara podcast. Jurnalis memuji analisa Panda Taiga yang bisa memprediksi cara grade leveling dengan cepat, mulai dari buff EXP, potion, sampai poin reputasi. Si Panda bilang, "Ya begitulah. Ngomong-ngomong, berita level up yang banyak diributkan kemarin jadi sepi hari ini, bukan? Soalnya semua itu bohong aja. Aku bertaruh sebuah kekayaanku kalau analisisku itu benar 100%. Tapi tiba-tiba jurnalis dapat info dari rekannya kalau Grid baru aja naik 3 level, yang langsung ngebuat Panda Taiga shock parah dong. Sosokan bertaruh seluruh harta, tapi langsung kicep mendengarkan Grid naik level jauh lebih cepat dari kemarin. Tentu karena omongannya udah dikatakan di depan media live pula. Ya mau nggak mau dia harus melakukan seperti taruhannya tadi. Ya kalau nggak namanya ikutan hancur dibully netizen. Zibal yang ikut menonton wawancara itu di TV tertawa ngakak ngelihat Panda Taiga jatuh kismin dalam semalam. Zibal mengakui Grid udah melampaui pemahamannya sebagai expert hunting sejati. Dalam hatinya Zibal bilang, gimana pun juga Grid yang bisa naik level secepat itu cuma ada satu kesimpulan, pasti dia ditemani paling enggak 2 high ranking priest atau seorang saintess. Tapi menyewa high priest dari gereja Rebecca itu perlu sejumlah besar uang, dan yang paling sulit adalah status merit. Aku aja nggak berani melakukannya. Grid benar-benar pria yang mengesankan, kata Zibal yang berkeringat dingin membayangkan keberanian Grid, dan analisanya udah tepat juga sih, kecuali saintess itu nyatanya adalah adik Grid sendiri. Nggak perlu repot-repot ke gereja Rebecca, udah pasti dong Grid bakalan naik level lebih cepat dari player manapun. Sekarang kita pindah ke apartemen baru Grid, 7 lantai yang kebetulan didatangi oleh 2 orang dari program OGC. Si direktur yang bernama Lee Gok-rae dan si staff yang bernama Park Jong-soo. Mereka berdua kagum dengan apartemen Grid yang sangat mewah sekaligus iri kepada Grid yang masih muda udah jadi milioner aja. Begitu mereka naik ke lantai 5 apartemen, spontan mereka kaget karena disambut oleh Tun. Bisa-bisanya orang seperti mafia seperti Tun ini menjaga gerbangnya Grid. Setelah memberitahukan maksud kedatangannya mereka untuk membicarakan kerjasama siaran OGC, mereka lagi-lagi dibikin kaget karena di lantai ke-7 ternyata mereka disambut oleh Yura, salah satu wanita tercantik di game Satify ini dan juga anak konglomerat Korea yang bisa bikin semua orang pria di Korea iri. Akhirnya si direktur Lee mengatakan kalau maksud kedatangan mereka jujur karena kagum dengan kecepatan leveling dari Grid. Padahal buff kompetisi udah habis, tapi kecepatan levelingnya terus aja meningkat. Bahkan saat ini Grid udah berada di level 314 dan hampir memasuki 40 besar. Makanya Lee meminta agar bisa dipertemukan dengan Grid sekarang. Tapi Yura pun ngejawab, Grid sih sedang login sekarang ini. Kalian kemari untuk melihat proses hunting Grid, bukan? Udah nggak ada lagi eksklusivitas. Kalian harus berbagi dengan streamer Bani. Kalau kalian tertarik, 20 miliar won harga tetap. Gimana? Spontan staff Park pun langsung tersentak kaget mendengarkan harga yang terlalu tinggi untuk adegan hunting yang nggak eksklusif juga. Tapi direktur Lee langsung setuju dengan harga yang Yura tawarkan. Lee bilang ke Park, kan harganya tetap. Lagian jajaran direksi kita udah siap untuk ngeluarin cek kosong. Kita ini sedang bicara soal menguak rahasia leveling pemecah rekor yang Grid buat. Meski harus berbagi dengan Bani, exposure dan juga pendapatan iklannya akan sangat besar pasti. Jadi nggak masalah juga. Pada akhirnya Lee dan Park pun pamit dengan Yura setelah berjanji akan mengirimkan kontrak kerjasama. Dan sebenarnya nanti
nanti setahun dari sekarang, kontrak ini akan menjadi benih yang akan memunculkan program TV legendaris Korea. Di tempat lainnya, terlihat Leol dan Vanner ikutan terguncang kaget karena level rata-rata pasukan OVG sekarang udah melampaui 200. Tentu aja yang ngebuat rata-rata level naik dengan cepat karena grid sendiri. Leol pun memulai rencananya. Dia bilang kalau ini adalah saat untuk melakukan penaklukan dan juga perang. Kita akan memulai rencana untuk membuat kerajaan sendiri, kata Leol. Jadi kenapa begitu mendadak? So Leol pun cerita situasi politik terkini pada Vanner selagi Grid sibuk hunting di Vampire City. Leol cerita Raja Etnal yang sekarang yaitu Aslan sengaja menyulitkan OVG dengan menaikkan pajak di beberapa area utara, termasuk menutup rute yang menghubungkan Patrian tanpa alasan. Padahal Patrian termasuk jalur perdagangan utama Raidan. Makanya menurut Leol udah seharusnya OVG merebut benteng Patrian agar nggak terisolir. Tapi Leol bilang kalau masalah utama dalam rencana ini adalah keberadaan para player. Begitu Raidan menyerang Patrian dan menjadi musuh kerajaan Etnal, player yang bersekutu dengan Patrian akan menerima quest defense, sedangkan player yang ada di seluruh wilayah Etnal akan mendapatkan quest untuk menghancurkan OVG. Mendengarkan itu, Vanner panik dong karena Leol nyuruh OVG menyerang Patrian selagi Grid nggak ada di tempat. Tapi Leol malah bilang justru rencana ini jadi mungkin karena seluruh perhatian sedang terpusat pada Grid nantinya. Kita akan menyamakan timing invasi kita dengan siaran hunting Grid nanti yang sekarang menjadi topik besar dalam game. Aku yakin jumlah player real time Satisfy akan berkurang secara drastis saat semua orang menonton siarannya. Selagi mereka teralihkan dengan siaran itu, para player akan melewatkan quest defense dan subjunction yang akan muncul. Kita akan menyerbu Patrian di saat para player sedang nggak ada. Begitu mereka kembali, kita udah merebut Patrian dan mengakhiri situasi ini dalam sekejap. Inilah wawasan seorang ahli siasat yang jenius, menembus celah kesempatan yang ada, momen yang gak pernah bisa dimengerti manusia biasa. Sekarang kau udah paham kan Vanner yang berwawasan minim? Kata si Leol yang cukup melankolis. Kita kembali ke Grid. Saat ini Grid gak berhenti terkesima ngelihat buff OP milik Sehe yang mampu membantai banyak vampire sekaligus. Padahal Grid gak melakukan apapun, cuma diam di tempat. Grid bahkan sampai bilang, ini beneran buff broken, OP parah anjir. Kira-kira aku bakalan keban gak ya? Item hunting otomatis berupa God Hand yang memiliki stamina dan juga durabilitas gak terbatas digabung dengan skill Scientist. Wajar dampaknya OP gila. Belum lagi ada Noe dan Randy. Tanpa Grid gerak sedikit pun aja, semua musuh di sekitar langsung terbantai habis. Grid sampai bilang dalam hatinya, ini mah kayak Sultan yang kekayaannya ngalir terus meski turu. Dalam waktu singkat, semua pasukan vampire kota 8 berhasil diberantas berkat kombinasi item, Grid, dan buff gila dari Sehe. Dan sekarang tinggal menyisakan bosnya doang. Sebenarnya Grid pengen dia aja yang ngelawan bosnya sendirian, tapi karena Sehe dan Yeri maksa ikutan juga, Grid pun bersedia ngelawan bos terakhir kota 8 bersama mereka. Grid yakin bisa meng-carry mereka berdua karena dia udah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dia percaya diri bisa menang kalau ngelawan Kraugel lagi nih. Tapi tiba-tiba master dari Vampire City ke-8 bilang, keributan di luar sana rupanya gara-gara manusia toh, kata vampire dengan rank Viscon yang bernama Latina. Dia muncul di hadapan Grid dan juga yang lain. Latina pun tanpa basa-basi langsung mengerahkan ribuan zombie dan skeleton untuk menyerang Grid. Grid nggak menyangka kalau Latina adalah seorang vampire necromancer dan dia tambah kaget lagi sampai berkeringat dingin ketika Braham mengingatkan untuk berhati-hati karena Latina adalah salah satu dari 9 keturunan langsung Brienne. Latina bahkan saat ini mengerahkan aroma manis yang ternyata itu adalah debuff yang mengurangi mana recovery speed sebanyak 80%, magic resistency 50%, kecepatan aktivasi skill berkurang, physical attack turun menjadi 50% dan seluruh movement speed berkurang 30%. Ya untung kelas legendary Grid nggak mempan terhadap debuff apapun. Tapi Grid khawatir kalau debuff ini akan berefek dan berdampak kepada Sehe dan Yeri. Namun siapa sangka Sehe dan Yeri baik-baik aja toh berkat buff divine yang dimiliki oleh Sehe. Ngelihat itu Latina langsung kaget dan bilang dalam hati,
Hah? 3 manusia itu? Mereka sama sekali nggak terpengaruh dengan tekanan keturunan langsung sepertiku. Sehe yang mengaktifkan skill Light of Repentance. Seketika cahaya terang benderang menyinari seluruh isi bangunan bos yang membuat ribuan zombie dan skeleton langsung binasa dalam sekejap. Notif pun muncul di hadapan Sehe yang bilang, Anda telah menghabisi monster yang ada seorang diri. Anda mendapatkan 100% kontribusi. Anda mendapatkan EXP terlepas dari perbedaan level dalam anggota party. Level up, dan level up. Grid sampai benar-benar kaget ngelihat Sehe mampu membantai ribuan monster sekaligus dengan gampang sekaligus. Di saat yang sama juga Yerim yang mendapatkan buff dari Sehe juga terlihat mengalahkan skeleton yang tersisa. Ngelihat aksi mereka dalam hati, Grid bilang, 1000-an undead yang levelnya paling enggak 250 lenyap dalam satu serangan. Braham pun ikutan bilang, hahaha, kau nggak tahu ya, satu-satunya makhluk yang mampu menghancurkan jiwa abadi para Grid Demon adalah Saints. Undead rendahan nggak akan mampu mengangkatkan kepala mereka di hadapan mereka. Grid akhirnya sadar dan bilang dalam hati, Braham yang sekarang Yaruk dan Helgao yang kekuatannya sebanding dengan Grid Demon punya satu kesamaan. Tubuh fisik mereka akan hilang saat mati, tapi jiwa mereka akan tetap ada. Makhluk yang benar-benar bisa melenyapkan jiwa abadi yang nggak bisa dihancurkan dari para demon adalah Sehe yang punya kelas Saints. Gila. Sambil menatap Latina, dalam hati Braham bilang, sungguh malang nasibmu Latina, saudari lamaku. Latina sendiri saat ini terlihat wajahnya penuh dengan kucuran keringat dan sangat panik. Apakah yang akan terjadi selanjutnya dan kegemparan apa lagi yang akan Grid lakukan nantinya? Kita akan segera ngelanjutin di video selanjutnya. Yo, kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya guys ya. Bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke, see you on the next video. Bye bye.